Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membandingkan ya spread yang ada di broker Instaforex ya dengan spread yang ada di broker AvaTrade ya guys ya. Jadi dalam video ini nanti kita akan coba lihat ya dari kedua broker ini itu siapa ataupun broker yang mana yang spreadnya itu lebih murah daripada broker yang lainnya. Nah, di sini sebelum kita membandingkan spread dari kedua broker forex ini, saya mau liatin terlebih dahulu skor yang didapatkan kedua broker ini itu di WikiFX ya guys ya. Jadi supaya ada gambaran buat teman-teman semuanya ya, kenapa bisa spread di satu broker itu lebih mahal dari broker lainnya. Oke, di sini kita coba lihat terlebih dahulu skor yang didapatkan oleh broker Instaforex ini di broker WikiFX ya. Nah, teman-teman bisa lihat Instaforex itu mendapatkan skor 6,99 ya dari 10. Ya, itu menurut WikiFX, dan mereka juga mencantumkan bahwasannya Instaforex ini itu merupakan broker forex yang berasal dari negara Siprus. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwasannya Instaforex itu ya udah beroperasi kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Ya, selanjutnya kalau kita scroll ke bawah di sini juga kita bisa melihat informasi regulasi dari broker Instaforex ini, di mana mereka itu udah mengantongi regulasi CAISEC ya. Jadi CAISEC ini itu regulasi yang berasal dari negara Siprus. Nah, artinya di sini mereka itu udah mengantongi regulasi lokal ya. Mereka kan berasal dari Siprus dan mengantongi regulasi dari negara Siprus ya, ataupun regulasi CAISEC. Nah, artinya secara lokal mereka itu udah teregulasi. Jadi ini mirip dengan broker lokal ya guys ya. Jadi kan kalau broker lokal itu kan berasal dari negara Indonesia. Nah, Indonesia itu kan regulasinya itu namanya Bapepti ya, yang mirip dengan CAISEC ini. Nah, artinya kalau broker lokal diregulasi Bapepti, nah itu sama halnya dengan Instaforex ini diregulasi oleh CAISEC. Oke. Nah, itu untuk Instaforex. Nah, bagaimana dengan AvaTrade? Nah, AvaTrade itu skornya jauh lebih tinggi daripada Instaforex ya. Jadi menurut WikiFX mereka itu mendapatkan skor 8,31 ya dari 10. Dan di sini juga mereka itu mencantumkan asal negara broker AvaTrade ini ya. Broker AvaTrade ini berasal dari negara Irlandia, dan mereka itu udah beroperasi kurang lebih 15 sampai 20 tahun ya. Jadi secara pengalamannya itu mereka lebih lama daripada Instaforex tadi ya. Dan untuk informasi regulasi, nah teman-teman bisa lihat ya. Jadi secara regulasi pun ya, regulasi AvaTrade itu jauh lebih banyak daripada Instaforex tadi. Nah, kalau AvaTrade kan berasal dari Irlandia. Nah, coba kita lihat ya, apakah ada regulasi dari Irlandia. Nah, ternyata ada guys ya. Jadi mereka secara regulasi lokalnya pun juga udah teregulasi ya, sama seperti broker lokal dan broker Instaforex tadi. Nah, di samping dari regulasi ini, mereka juga memiliki regulasi lainnya ya, kayak regulasi dari Australia, regulasi dari Jepang ya, regulasi dari Uni Emirat Arab ya, regulasi dari Afrika Selatan, Israel, dan juga Polandia. Jadi secara regulasi mereka itu lebih lengkap ya guys ya. Nah, tapi ya di sini ada sedikit kekurangannya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di bagian paparan, nah di sini itu kita bisa melihat ada 43 total keluhan ya yang dikeluhkan oleh nasabah mereka. Nah, banyak yang bilang di sini AvaTrade itu tidak melakukan pembayaran ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya, permintaan penarikannya itu rata-rata ditolak. Nah, saya kurang tahu kenapa bisa seperti itu, tapi waktu saya bahas cara withdraw dan cara deposit di AvaTrade ini tuh kemarin tuh aman-aman aja ya guys ya. Jadi nanti mungkin kita akan buatkan video cara deposit dan cara WD-nya yang kedua ya, yang update-annya ya, supaya kita bisa melihat apakah AvaTrade saat ini itu masih baik-baik saja atau tidak. Oke. Nah, itu merupakan sekilas ya tentang dua broker ini. Sebelum ya, sebentar lagi kita akan membandingkan spread dari kedua broker forex ini. Nah, selanjutnya ya, supaya perbandingannya ini lebih fair ya, kita di sini coba lihat terlebih dahulu ya kapan kita bandingkan spread dari kedua broker ini. Nah, jadi di sini ya kita bandingkannya itu di jam 10:30 pagi ya. Dan kalau kita cek di Forex Time Zone Marketer, saat ini jam 10:30 pagi itu masih berada di Asia Session ya guys ya. Nah, kenapa ini perlu saya camkan ya? Karena memang biasanya ya ketika setiap sesi ya itu spreadnya itu berubah-ubah ya. Kadang nanti di siang hari spreadnya berubah lagi ya, malam hari berubah lagi, ketika ada news nanti berubah lagi. Makanya di sini saya bilang bahwasannya perbandingan spread yang kita lakukan ini itu di pagi hari, tepatnya di jam 10:30 ya. Jadi jelas ya, spreadnya itu acuannya pagi hari ya. Bisa jadi nanti siang ataupun malam berbeda lagi. Oke guys ya. Nah,
Di sini saya udah coba screenshot ya guys ya, split dari kedua broker ini. Nah, untuk Instaforex sendiri itu saya screenshotnya di jam 10:30 ya. Sedangkan untuk broker Avatrade ya, saya itu screenshotnya di jam 10:19 ya guys ya. Jadi memang ada selang beberapa menit ya guys ya waktu saya screenshotnya, tapi ya tetap sama aja ya. Saya screenshotnya itu masih di Asia Session. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat langsung aja perbandingan split dari kedua broker ini. Kita mulai terlebih dahulu dari broker Instaforex ya guys ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini itu Instaforex menggunakan yang namanya fixed split ya guys ya. Jadi di sini rata-rata untuk forex ya ataupun mata uang, nah itu splitnya itu cuman di angka 3 poin doang. Dan di sini juga saya mau tekankan bahwasanya perbandingan split yang saya lakukan ini itu saya lakukannya itu khusus di akun standar mereka ya guys ya. Jadi memang untuk Avatrade itu cuman punya satu akun, sedangkan untuk Instaforex ini itu mereka punya beberapa akun ya. Tapi di video sebelumnya kan saya udah jelaskan bahwasanya Instaforex ini saya belum bisa untuk membuka akun lebih. Nah, makanya di sini kita bandingkan ya antara kedua broker forex ini itu khusus akun standar mereka, di mana kita hanya dikenakan split doang ya tanpa dikenakan komisi tambahan lagi. Nah, artinya kalau teman-teman perhatikan ya, dengan split yang cukup kecil seperti ini ya, cuman 3 poin doang ya di per mata uang, menurut saya ini splitnya cukup murah ya, ataupun sangat murah ya. Sedangkan untuk split yang ada di gold itu 80 poin. Kemudian split yang ada di silver ataupun perak itu di angka 40 poin. Oke, udah dapat ya kira-kira bagaimana split yang ada di broker Instaforex ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita lihat split yang ada di Avatrade, nah maka tampilan splitnya itu lebih variatif ya. Karena mereka menggunakan variable split. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk Euro USD 13 poin, UJ 15 poin, GU 20 poin ya. Jadi untuk per mata uang itu mereka cenderung lebih variatif. Nah, kalau kita lihat di gold dan silvernya, nah di gold itu cenderung lebih murah daripada Instaforex tadi ya. Instaforex kan 80 poin, nah ini cuma 30 poin doang ya. Jadi selisihnya itu sekitar 5 pips ya, ataupun 50 poin. Lalu untuk silver itu 29 poin doang ya. Kalau tadi di Instaforex kan 40. Nah, ini jadi selisihnya sekitar 1,1 pip ya, ataupun 11 poin. Nah, jadi dari perbandingan ini teman-teman bisa menyimpulkan ya, kalau misalnya teman-teman itu tertarik untuk trading di per mata uang, nah maka saran saya teman-teman bisa trading di broker Instaforex ini ya, karena kalian bisa lihat sendiri splitnya itu sangat terjangkau ya. Splitnya itu sangat murah, cuman 3 poin doang ya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman itu ingin trading gold ya, ataupun ingin trading silver, nah teman-teman bisa coba trading di broker Avatrade ini ya, karena memang splitnya itu cukup jauh ya perbedaannya dengan broker Instaforex tadi. Nah, kemudian ya, di sini kita akan coba melihat sedikit detail akun dari kedua split yang kita bahas ini ya. Jadi kita coba lihat terlebih dahulu dari broker Instaforex. Nah, ini merupakan halaman website dari broker Instaforex-nya guys ya. Dan kalau kita mau cek jenis akunnya mereka, kita bisa klik di bagian untuk trader ini ya. Kemudian kita klik di bagian jenis akun. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi sesuai video kita sebelumnya, di sini itu mereka punya 4 jenis akun ya. Dan akun yang splitnya kita bahas tadi adalah akun mereka yang ini ya, yang Insta standar ya, dimana untuk detailnya itu teman-teman itu bisa menggunakan currency Euro USD ya. Kemudian minimum depositnya itu cukup kecil, cuman 1 US dollar, maksimum depositnya itu no limit. Splitnya ya, mereka ngeklaimnya itu 3 sampai 7 ya. Jadi di sini kalau kita lihat berdasarkan per mata uang aja, ini memang udah sesuai dengan apa yang mereka klaim ya. Tapi karena tadi kita lihat juga di gold dan silver itu sampai 40 dan 80 poin. Nah, berarti ini agak kurang sesuai dengan per gold dan silver ya. Kemudian ya, fee. Nah, ini juga udah saya jelaskan tadi ya. Jadi mana kita itu menggunakan akun Insta standar mereka dan kita tidak dikenakan fee lagi ya. Jadi begitu tadi teman-teman trading ya, kena split 3 poin. Nah, kalian hanya diambil untung lewat split 3 poin itu doang ya. Jadi tidak ada komisi tambahan ataupun fee tambahan setelah kalian trading ya. Kemudian untuk minimal trade-nya ini udah ada lot mikro 0,01. Maksimal trade-nya itu di 10.000 lot ya. Jadi untuk 10.000 lot saya rasa udah cukup besar ya guys ya, untuk kita yang masih pemula. Kemudian untuk leverage-nya itu hingga 1/1000 ya. Margin for lock-nya itu 20% ya.
Jadi ini kayak margin biasa ya guys ya, kayak margin yang ada di MetaTrader kita itu ya, yang digunakan sebagai istilahnya down payment ya guys ya, ketika kita ingin membuka sebuah posisi itu sebesar 25%. Kemudian untuk margin call-nya itu adalah 30%. Nah, 30% ini rata-rata ya guys ya. Jadi kalau misalnya saldo kita ya yang awalnya $1.000, lalu kita trading dan saldonya itu sisa 30%-nya lagi atau $300. Nah, kita nanti akan mendapatkan sebuah pesan margin call dari broker Instaforex ini ya. Jadi pesannya ini ya fungsinya untuk apa? Pesannya ini hanya untuk mengingatkan kita bahwasannya ya saldo kita tinggal 30% lagi ya. Kita disuruh untuk menambah dana kita supaya akun kita itu tidak terkena yang namanya stop out ya. Stop out ini itu kayak likuidasi guys ya. Jadi kalau misalnya saldo kalian itu nanti tinggal 10%-nya lagi, nah semua posisi loss kalian itu akan tertutup secara otomatis. Ya, itulah yang dinamakan dengan stop out ataupun likuidasi. Ya, oke. Jadi itu ya teman-teman penjelasan tentang akun Instaforex ya yang spreadnya kita bahas tadi di sini guys ya. Nah selanjutnya untuk akun AvaTrade ya. Akun AvaTrade seperti yang saya bilang tadi, AvaTrade ini cuman memiliki satu jenis akun doang ya. Dan mereka tidak ada akun lainnya ya. Dan untuk trading platform mereka di sini itu mereka bisa trading menggunakan beberapa platform trading ini ya. Bisa pakai MT5, MT4 ya, apa option. Web trader mereka juga ada, mobile trading mereka juga ada ya. Ada juga AvaTrade app-nya, dan untuk app-nya ini setahu saya itu belum didukung ya kalau misalnya di Indonesia. Kemudian automatic trading ini juga ada ya, AvaSocial ini copy trading mereka, make trading mereka juga ada. Nah, jadi kalau untuk broker AvaTrade sendiri di sini itu tidak ada dijelaskan tentang jenis akun trading mereka ya. Leverage berapa yang mereka gunakan ya, kemudian stop out-nya berapa ya, margin call-nya berapa, kemudian minimal depositnya berapa. Nah, itu tidak dijelaskan di broker ataupun di website mereka ini ya. Dan saya juga udah pernah ya teman-teman mereview broker AvaTrade ini, dan kalau kalian memang butuh video tentang broker AvaTrade ini, itu kalian bisa cek aja di playlist YouTube channel saya ini ya tentang broker AvaTrade ini. Dan untuk cara ceknya teman-teman bisa langsung buka aja channel YouTube saya, kemudian kalian tinggal klik aja menu playlist ya. Lalu kalian tinggal cari aja playlist sesuai kebutuhan kalian. Contoh tadi broker AvaTrade ya guys ya. Nah, broker AvaTrade kalian tinggal scroll aja ke bagian ini. Nah, ini ya, saya udah buatkan 7 video tentang broker AvaTrade ini. Saya sempat mereview brokernya ya. Saya juga sempat membahas cara depositnya, cara WD-nya ya. Perbandingan spreadnya dengan broker-broker lainnya. Nah, kalian bisa tonton aja semua tentang broker AvaTrade itu di video ini kalau memang kalian tertarik dengan broker AvaTrade. Atau kalau memang kalian tertarik dengan broker Instaforex, nah kalian bisa tonton video-video tentang Instaforex itu di playlist broker Instaforex ini ya, karena di sini saya udah buatkan 4 video tentang broker Instaforex. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman perbandingan spread yang ada di broker Instaforex dan juga spread yang ada di broker AvaTrade ya. Untuk siapa yang lebih murah, siapa yang lebih mahal, udah saya jelaskan juga tadi guys ya. Nah, selanjutnya kalau memang teman-teman masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.